sekarang ada di depan lo. Lo mau ngapain? Lo mau ngomong apa sama dia? Jangan ditahan. Gak berani. Gak berani dia kayak. Ya, pengecut dong. Katanya sesuai dengan perkataan kamu mau bales ini dan itu. Kok saya lihat kamu gak berani. Nggak bisa, Kak. Nggak bisa, Kak. Kenapa? Nggak bisa. Kenapa gak bisa? Nggak bisa. Apa yang nahan? Apa yang bikin gak bisa? Apa yang dibayangin? Kamu. Nggak bisa, Kak. Masa cuma segitu doang emosinya? Katanya ada dendam. Iya, saya punya rasa dendam. Ternyata gak semarah itu ya? Gak sekesal itu? Iya. Nunjukin dong. Katanya mau dibunuh. Apa jadinya kalau Rino tahu apa yang dilakuin abangnya ke Rino itu dilakuin juga ke anaknya Rino, ke anak lo. Anak lo gituin juga sama dia. Enggak. Saya doang. Apa yang lo mau lakuin? Saya diam. Nggak bisa berkata. Hah? Nggak bisa berkata-kata. Lo ngomong aja. Lo maki-maki dia. Terserah. Mau ngomong apa? Kau di depan. Kalau emang marah, luapin aja. Gue punya rasa dendam sama lo. Kemudiannya aja gue. Sampai kalau gue bocor. Ntar suatu saat lo gue pasti gue bunuh. Jangan. Di sini aja. Nggak bisa. Kenapa suatu saat? Momen belakang yang ngebunuhnya. Mau ngebunuh pakai magic? Secara langsung aja. Secara langsung. Berarti dia calon kriminal. Karena hari ini tidak berhasil, besok kemudian kamu lepas dari sini, Iya. kamu akan menjadi seorang pelaku kriminal. Itu pembunuhan berencana loh. Iya, saya sih berusaha untuk tidak terjadi ya dampaknya berikutnya. Saya hanya bisa memutus sampai pada hari ini. Gak mau dilepas dendam ya? Enggak. Marahnya gak mau dilepas juga? Yang masih mau hidup dengan rasa marah, rasa dendam? Iya. Nyaman? Enggak, Kak. Lepasin. Gak nyaman? Lu boleh teriak lo sekarang ke dia. Teriakin yang kencang banget. Sekarang lu teriakin kayak biasa lu teriak-teriak gitu sampai kaca pecah. Ingat gak? Kalau Apa lagi yang harus aku bongkar? Mau aku bongkar semuanya. dia pernah teriak sampai kaca pecah? Iya. Kau kan pernah mukul kaca pecah kan, sampai pecah sendiri dan sampai terluka gitu kan. Iya, Kak. Kenapa di sini kamu jadi kayak keom berlindung sama rumahnya? Pengecut banget. Katanya kamu melampiasin. Jangan melampiasin di belakang dong. Di sini ada korban dan masih fresh lagi from the oven. Gak berani ya? Walaupun gimana dia abang lo ya? I love the smell. Gak berani sama abang lo ya? Enggak berani, Kak. Gak berani sama abang ya? Keras banget. Teriakin.
luapin marah dendam lo ke abang lo yang di situ. Lo mau ngomong kotor, lo mau ngomong kasar, lo mau ngomong apapun, terserah. Kalau lo mau maki-maki, yang penting lo bisa lepas. Bukan lepas, tapi bisa luapin. Bikin puas hati lo. Ngomong, silakan. Sekarang 3-2. Sekarang gini aja. Lu abang gua. Kalau lu berani duel, ayo sama gua. Kalau lu nggak berani, tapi gue tetap duel sama lu. Sebenernya gue sakit tau nggak? Dari kecil sampai SMA lu pukulin. Orang tua gue cuman nangis doang karena lu. Emang lu Baik, kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak kenapa aku pakai kain hitam? Kenapa? Karena dia, Rino, tidak bisa melihat kalau marah itu bagaikan, kita pelajaran juga nih buat pemirsa di rumah juga. Seseorang yang marah meluap-luap itu bagaikan kita tertutup matanya dengan kain hitam. Barang siapa yang marah tanpa terkendali, ingat gelap masa lalu gitu. segala macam, dia nggak bisa bedain yang depan dia siapa. Dan itu terbukti dengan saya ngelihat memancing emosi Rino. Dan dia benar-benar ngeblank, bola matanya berubah semuanya, matanya berair merah gitu. Iya. Kayak nahan rasa emosi. perasaan batin yang terluka itu membuat seseorang jadi buta dengan siapa kau ngobrol, padahal bukan orang yang tepat. Iya. Ngerti kan maksud saya, Bay? Iya, Ngerti kan, bayang. Gia? Jadi Gia ini berperan sebagai orang lain yang di mata dia fata morgana gitu lah. Nah itu pelajaran kalau kita mau marah, kita lihat-lihat dulu sikon dan kondisi lingkungan gitu. Ini pelajaran Iya. juga. Hari ini kita dapat banyak pelajaran ya. Karena pada saat emosi semua jadi gelap, kita nggak bisa Betul. ngebedain. Karena pada saat emosi kita semua jadi gelap dan nggak bisa bedain mana yang real, Iya. mana yang ilusi dia. Sekarang, Bay, Hmm. lihat deh Rino, kan dia yang jadi gelap sekarang. Oke. Pick one person and then kamu pengen ngelakuin satu percobaan lagi untuk kamu ganti situ. Keluarin semuanya, Rino. Malam. Boleh kedengeran suaranya sampai Rino dengar. Malam. malah. Oke. Rino, di depan lo ini adalah abang lo. Tinggi. Ada abang lo, Rino. Kasih tau deh, Bay. Bayangin mukanya. Bayangin matanya. Tangannya. Waktu dia mukul, dia megang. Tutupin, Bay, kain hitam. Waktu dia mau coba menganiaya lagi. Padahal lo udah kesakitan. Lo tahu lo kesakitan, tapi dia nggak berhenti. Remet semua tuh.
Lo mau apain dia? Ngapain lo di sini? Hah? Apa? Ngapain lo di sini? Pegang lagi. Gak puas lo nyakitin gua. Si Bay, saya udah nangkap semuanya. Oke. Oke. Masih. Udah, Kak, cuma gitu doang. Kamu belajar nggak sih pelajarannya hari ini? Kita sampein apaan? lagi. Saya sih berharapnya kamu cuma ngomong doang ya untuk nusuk kakak kamu dengan benda-benda, karena saya baca itu di kepala kamu dan saya mencium hawa darah. Dari pelajaran yang saya kasih hari ini, kenapa saya nutupin Gea dan saya nutupin mata kamu dengan kain hitam? Saya berharap semua orang juga ini belajar kalau lagi marah dia tuh ketutup semuanya dan bahkan kamu nggak tahu siapa orangnya, dan itu berupa semacam ilusi. Ya. Dan saya berharap kau belajar untuk kalau lagi marah, next time kalau ketemu kakak kamu dan segala macem, kau diem dan teliti benar-benar. Apakah kamu udah berubah? Iya. Atau kakak kamu beneran kayak itu kakak kamu yang nyakitin apa enggak? Bahkan kau nggak tahu siapa aja yang tadi duduk di sini. Ya. Dan saya udah berganti-ganti posisi di sini. Kamu kan buta, kayak ketutup matanya semuanya. Kita nggak pernah tahu siapa yang dihadapin, kita nggak pernah tahu kita ngomong apa, kita nggak tahu kita ngapain dia. Dan Itu kamu ketutup bahkan gelap. iya nggak tahu siapa. Itu sih. Dengan ini mudah-mudahan dianya tidak jadi calon kriminal ya. Ya. Karena kalau jadi kriminal, ya sekali lagi anak istri lo gimana gitu. Ingat aja deh hari ini, adanya hari ini. Ada aku, Ya. ada Bayu, ada Gea. Ini masih bisa dipelihara, maksudnya bukan dipelihara, tapi masih bisa dijaga untuk ngedampingin dan ngejagain dia sebenarnya ya Roy. Betul. Tapi ya itu dia, jangan sampai justru malah digunakan untuk petantang-petenteng dan akhirnya malah jadi dijauhin dari lingkungan Tapi itu sosial. menimbulkan buruk nggak, Kak? Kalau kamu jiwanya positif, nggak ada nangis-nangis dan nggak ada amarah, saya yakin ini nggak muncul. Karena sifat Melo sama Macan Putih beda banget. Gitu. Kamu harus munculin melankolis berarti, sifat yang ini agak lebih melo-melo gitu. Intinya ketika kamu balas dendam dan mau ngecelakain orang, kamu nggak tahu siapa yang ada di depan kamu. Iya. Dan bentuknya kayak gimana, sedetail-detailnya kamu beneran nggak tahu karena udah ketutup dengan kain hitam. Kain hitam ibarat dendam-dendam kamu, Tutup semuanya. ketutup semuanya. Ya, karena tadi dendam sebenarnya kalau misalnya dikendaliin bisa kok. Gak semarah itu juga. Semua orang punya kesalahan, termasuk kakaknya Mas Rino sendiri punya kesalahan. Dan saya yakin sekarang nggak pernah ngelakuin lagi kan? Udah nggak pernah. Itu hanya dalam bentuk endapan ilusi Iya. di situ. Gimana Mas Rino? Dapat sesuatu nggak atau masih ngerasain hal yang sama sebelum datang ke sini? Dapat sesuatu. Dapat lah pasti. Iya, ini bisa dipakai buat kebaikan. Baik, Kak. Ada yang mau disampaikan nggak Gia? Cukup. Ada lagi Roy? Udah situ aja. Ingat-ingat hari ini aja. Jadi kamu bener-bener ngeblind, ngebuta, bukan. Ketutup matanya. Ketutup matanya.
karena dendam, Iya. karena emosi. Iya. Tapi Kak Roy, dampak buruknya itu gimana? Saya yakin kalau kau bisa ingat-ingat hari ini dan bisa lebih belas asih lagi sama orang, nggak marah-marah terus, lama-lama ini nggak kelihatan lagi. Ini bisa dikendaliin justru ya. Ini bisa dikendaliin dan udahlah ini hanya sebuah bagian yang pernah muncul di kehidupan kamu, udahlah. Ya. Kalau kamu terus belas asih terus, pasti yang gini-ginian malas juga sama orang yang terlalu positif. Kayak Iya. gini tuh cocoknya sama yang negatif. Dan bukan Rino. Dan bukan Rino. Kalau Rino sebenarnya masih ada air mata sih. Iya. Saya masih menimbang itu sebenarnya. Kalau tadi sama sekali nggak ada air mata, mungkin saya melihatnya menjadi produk yang berbeda lagi kali. Oke Rino. Iya. Ya. Jangan sampai justru nanti malah dijauhin sama lingkungan sosial gara-gara hal yang Anda sebenarnya nggak maksud untuk lakuin. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan ceritanya Mas Rino bisa jadi pelajaran bagi siapapun yang sampai malam hari ini masih merasakan dendam dan emosi. Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih Mas Rino. Berhubungan dengan mereka yang tak kasat mata adalah kuasa Sang Pencipta. Tetapi jika Anda menggunakannya untuk kepentingan dunia Anda, maka diri Anda lah yang akan berbahaya. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Sari dan Rino. Sari tadi mengirim guna-guna kepada mantan suami, tapi sebenarnya masih ada beberapa hal yang masih disimpan olehnya karena masih ada maksud untuk menaklukkan dan memelet laki-laki lain. Sementara Rino memiliki ilmu kebatinan yang sebenarnya bisa digunakan untuk kebaikan, tapi justru digelapkan oleh dendam dan emosinya. Gimana Roy, tanggapan komentar kamu? Sama-sama Sari dan Rino terjebak dalam kemarahan mereka sendiri. Bedanya Sari adalah perempuan, Rino adalah laki-laki. Tapi kalau diulur ceritanya, Sari bekas semacam tindakan yang tidak menyenangkan oleh mantan suaminya. suami. Kalau Rino kakaknya sendiri. Jadi dua-duanya kalau saya bisa menyimpulkan mereka ini sebenarnya tertutup oleh dendam sih. Dendam dan amarah. Tapi mereka nggak bisa lihat ini mantan suaminya sendiri atau ini kakaknya sendiri. Beneran deh, saya menangkap pelajaran dari situ sebenarnya. Ya betul, saat kita udah dikuasai dendam ya kita nggak bisa ngeliat apa-apa lagi ya. Iya, yang lebih parah malahan dengan si Mbak Sari. Dia terus sampai sekarang pun masih bau seperti itu, bau darahnya itu, Iya, dibawa-bawa lagi. Dan Rino saya masih lihat ada air mata. Kemungkinan Rino masih ada chance untuk lebih baik lagi sih. Saya berharap. Iya, mudah-mudahan dua-duanya bisa lebih baik Iya. ya. Oke. Gia Yubi, gimana komentarnya ngelihat Sari dan Rino? Sama-sama dalam cerita yang sama, yaitu dendam, seperti Kak Roy yang bilang tadi. Ya apa ya, untuk nutupin kedendaman itu ya ditutupin dengan kebaikan. Kamu pernah dendam gak sama orang? Pasti pernah. Apa yang kamu lakuin? Aku malah yang balas saat itu juga. Kayak misalkan aku dicubit sama orang, aku akan cubit dia secara langsung juga gitu. Jadi aku nggak lama-lama pikir, aku dendam lebih parah, enggak. Tapi kalau memang parah banget, aku lebih serahin biar Tuhan aja yang balas. Biar Tuhan aja yang bales ya. Akhirnya cara membungkam mereka adalah dengan ya prestasi dan doa aja ya. Prestasi dan doa. Iya, gitu. Baik. Iya. Satu lagi yang ingin saya tanyakan ke Gea, berbicara tentang partisipan kita yang kita lihat dan bedah kasus, dan ternyata Gea kita dapat pelajaran juga ya. Ternyata kalau dengan marah dan dendam kita jadi nggak bisa lihat orang. Nah, kamu sekarang di sini menanggapi partisipan dan beberapa orang yang bercerita tentang Menembus Mata Batin tuh real atau settingan sih gitu kan. Nah, kamu sendiri nih udah hadir di sini dan lihat secara langsung. Apa sih tanggapan Gea sebenarnya? Beneran real nggak ada settingan sama sekali, dan kayak tadi bau-bau yang sebenarnya pengen muntah sih dari tadi Mbak Sari itu pas buka apa Iya, benda-benda itu iya ya, benda-benda ada itu, silet, ada darah. cuman kayak nahan gitu kan, dan memang bener-bener yang kerasa Pas tadi dari ditutup matanya dari dan auranya melihat dia. juga, dari yang aku walaupun tertutup tadi sedikit terlihat dari tangan dia yang pengen cengkram gitu, dia nahan diri dia untuk nggak emosi, untuk mengeluapkan emosi dia. Kayak gitu. Berasa ya?
berasa banget. Oke. Baik, mudah-mudahan sih dari sini nggak ada yang ikut pulang ke rumah dan justru malah mengganggu ya. Mudah-mudahan kamu baik-baik aja. Terima kasih Gea Yubi sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semua karir Terima dan rencana kasih. baiknya. Bro Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahan malam hari ini. Satu pelajaran yang berharga ya, Iya. supaya kita bisa mengendalikan emosi agar tidak gelap mata. Pemirsa, teruslah tertawa walaupun hati meneteskan air mata. Bungkam kata-kata mereka dengan hasil yang Anda punya. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.